wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram dengan NIM D1B018026. Di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran apa saja yang ada di pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal penting bagi sebuah bangsa. Karena dengan pendidikan inilah bangsa tersebut dapat dikatakan maju. Bangsa yang maju tentu mempunyai pendidikan yang baik. Nah, di dalam pendidikan ini banyak sekali aliran-aliran. Tapi saya akan menjelaskan ada 4 aliran. Aliran yang pertama, progresivisme. Apa itu aliran progresivisme? Aliran progresivisme ini adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang lingkupnya itu berpusat kepada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru. Nah, dengan kata lain, progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukanlah memfokuskan pada guru atau bidang muatan tersebut. Nah, di dalam progresivisme ini ada 6 prinsip. Ada 6 prinsip yang mengenai pendidikan dan belajar, yaitu yang pertama, pendidikan seharusnya adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan atau kehidupan. Jadi maksudnya pendidikan itu bukan hanya terdapat di sekolah formal, tetapi pendidikan itu bisa kita dapatkan atau bisa anak-anak kita dapatkan di kehidupan dia. Nah, jadi di lingkungan sekitar, bisa di lingkungan bermain. Di situ banyak sekali pendidikan yang bisa dia dapatkan. Yang kedua, belajar harus berhubungan dengan minat anak. Ini sangat penting karena kalau dia belajar tidak sesuai dengan minatnya, misal dia berminat kepada olahraga, tetapi dipaksakan dengan akademik, itu tentu tidak bisa. Misal anak berminat kepada seni, tetapi dipaksakan untuk olahraga, ini tentu sangat sulit. Jadi harus sinkronisasi antara orang tua dan anak, harus tahu apa itu minat anak, apa minat anak tersebut gitu. Yang ketiga, belajar melalui pemecahan masalah. Jadi kebanyakan di Indonesia ini masih memberikan bahan pelajaran saja, tidak melakukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini sangat penting karena bisa mengkritisi anak atau melatih pola pikir anak. Terus yang keempat, guru berperan dalam memberi nasihat. Jadi bukan untuk mengarahkan. Jadi guru di sini fungsinya itu untuk memberi nasihat, bukan mengarahkan. Karena kalau guru mengarahkan tetapi anak tersebut tidak dapat berkembang, selalu diarahkan. Tetapi biarkan anak itu berkembang, biarkan anak itu luas. Nanti kalau ada kesalahan baru diberi nasihat begitu. Selanjutnya, sekolah harus menggerakkan kerjasama daripada kompetensi. Ini sangat penting karena kerjasama dalam suatu kelompok itu sangat penting daripada kompetensi individual, seperti berhubungan dengan masyarakat, hubungan sosial, itu sangat penting. Dan terakhir adalah demokrasi. Demokrasi atau hak yang setara dalam menyuarakan pendapat. Nah, jadi anak-anak ini diberikan keluasan dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya. Itulah 6 prinsip mengenai pendidikan ini. Apa sih tujuannya? Tujuan dari pendidikan ini yaitu harus memberikan keterampilan. Jadi pendidikan ini harus memberikan keterampilan yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Sebagai contoh, keterampilan dalam memecahkan masalah tadi. Nah, jadi progresivisme ini bermaksud menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman, peradaban baru, dengan kolaborasi antara siswa dan gurunya. Terus ada aliran yang kedua,
Aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme merupakan pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong peserta didik untuk mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Selain itu, teori ini mencerminkan peserta didik memiliki kebebasan berpikir yang bersifat elektrik. Artinya, peserta didik dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar dapat tercapai. Jadi, menurut paham konstruktivisme ini, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dalam suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain, melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Lanjut ke aliran ketiga. Esensialisme. Aliran esensialisme ini melakukan gerakan pendidikan bertumpu pada masa filsafat, idealisme, dan realisme. Meskipun kaum idealisme dan kaum realisme berbeda pandangan, mereka sepaham bahwa hakikat yang mereka anut, anak harus menggunakan kebebasannya, dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum dirinya sendiri dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Di kalangan individu maupun bangsa, kebebasan sesungguhnya selalu merupakan sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, tidak pernah melupakan pemberian. Esensialisme menawarkan teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresif memberikan sebuah teori yang lemah. Yang terakhir, ada aliran yang keempat. Aliran perennialisme. Perennialisme adalah suatu pandangan bahwa dalam zaman yang selalu berubah tetap ada benang merah yang menghubungkan zaman yang satu dengan zaman yang lain, atau antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain pada zaman yang sama. Aliran ini juga kurang puas dengan pandangan progresivisme yang selalu harus dengan yang baru. Adapun konsep dasar yang terdapat pada aliran ini yaitu yang pertama, hakikat pendidikan. Jadi, aliran perennialisme ini memandang bahwa kebudayaan masa lampau adalah sebuah kebudayaan ideal. Ini memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang. Tugasnya memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran seperti dalam masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan mutlak dan ideal tersebut. Penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Adapun yang kedua, hakikat guru. Guru tentu mempunyai peran yang dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru hendaknya adalah orang yang menguasai cabang ilmu, yang bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa dalam menyimpulkan kebenaran yang tepat tanpa celah dan dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahlian yang tidak diragukan. Yang terakhir ada hakikat murid. Makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Hakikat pendidikan upaya proses transformasi pengetahuan dan nilai pada subjek didik mencangkup totalitas aspek kemanusiaan, kesadaran, dan sikap tindakan kritis terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Itulah tadi beberapa aliran dalam pendidikan. Apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.